Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah hati-hati kepada orang munafik ini ya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana waspadalah kepada orang munafik ini ya, sebelum sesuatu terjadi. Entah kamu sakit hati, stres, atau bahkan marah yang sangat besar ya. Pokoknya intinya ya waspada aja. Di sini bukan menebar kebencian, lebih kepada kewaspadaan kita. Kalaupun sudah terjadi pun ya, berarti kamu harus bisa introspeksi dirimu, lebih memaafkan dan menyerahkan kepada semesta, bukan membalas atau sakit hati. Oke, kita lihat di sini ya, kartu pertama ada Eight of Wands, ada Seven of Cups. Maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Ada juga The Hierophant, Queen of Pentacles, Justice, ada Queen of Swords. Jadi di sini saya merasakan energinya ya, orang-orang yang munafik di sekeliling kamu yang harus kamu waspadai. Tapi ini bukan berarti saya menebar yang negatif ya, lebih ke waspada aja supaya mental dan fisikmu sehat gitu ya. Oke, ada pasangan kamu ya, pasangan, ada juga saya lihat teman, entah teman ini dalam tanda kutip ya teman akrab, ataupun bahkan ada teman yang ya biasa aja gitu ya, yang toksik lah seperti gitu. Dan ada pun keluarga yang tidak mendukung. Wah, pura-pura baik mereka kepada kamu, ternyata sangat jahat. Kira-kira apa yang mereka perbuat kepadamu? Dan ini saya ini ya disclaimer ya. Jadi ini untuk lebih waspada ke depannya. Jangan sampai terjadi. Jadi kamu sudah tahu, oh ternyata orang-orang munafik ini akan melakukan ini kepada saya di hari mendatang. Berarti saya harus lebih waspada, jangan sampai itu terjadi. Ya, bukan pasrah ikhlas untuk menerima ya. Jadi kamu dengar tarot ini untuk bisa lebih mempersiapkan dirimu supaya sesuatu itu tidak terjadi. Ataupun kalau mungkin sudah terjadi ya, berarti yang tadi saya bilang harus bisa lebih mengikhlaskan diri dan introspeksi diri ya. Oke, kita lihat apa yang akan mereka lakukan kepadamu. Three of Wands. Ada juga di sini Knight of Cups. Ada King of Swords. Ada Page of Swords. Dan ada The Hermit. Wah. Jadi saya merasakan di sini ada yang berbicara tidak jujur kepadamu ke depannya. Entah bicara tentang perasaan ataupun mungkin bicara tentang keuangan. Ya, kamu bisa sesuaikan saja. Perasaan ini berarti mungkin pasangan ya, ataupun mungkin kondisinya mereka ceplas-ceplos bicara sama kamu tanpa mempedulikan kamu sakit hati atau tidak, kamu tersinggung atau tidak. Nah, ini ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Kalau ini orang yang suka belak-belakan tanpa filter dulu ucapan, berarti ini orang-orang munafik juga.
seolah-olah dibawa bercanda, padahal dia tidak melihat bahwa kamu itu sedang malu ataupun sedih. Nah itu ya. Dan berbohong, tidak jujur. Orang-orang yang berbohong dan tidak jujur itu adalah orang munafik, ataupun bahkan tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab dalam hal apapun ya, entah dalam hal nafkah, atau dalam hal pekerjaan, atau dalam hal amanah. Kita pinjamkan barang, dia hilangkan. Ya, dia kita pinjamkan barang, malah kita yang harus dibilangnya nagih-nagih. Ini bicara mungkin tentang hutang ataupun apapun. Ataupun pasangan, berbohong, tidak transparansi keuangan, bilang belum gajian lah, atau padahal malas. Ataupun mungkin kondisinya tipu-tipu sakit karena memelihara kemalasan. Ini ada beberapa seperti gitu. Ya, ataupun bilang saya mau beli ini, beli itu ya, yang positif. Ujung-ujungnya menyeleweng, pakai beli yang lain-lain. Entah beli rokok, beli ini, beli itu. Ya, saya mau beli makan, padahal beli rokok. Ini ada beberapa seperti gitu. Ya, jadi orang tidak bisa dipercaya, orang pembohong, ya berdusta. Nah itu ya, jadi kamu bisa menyesuaikan. Terus saya merasakan di sini orang yang kalau dibilang tidak menepati janji, ya. Dia bilang saya tunggu ya kamu di sini ya, ini ada janjian ya. Tiba-tiba, saya lupa, ternyata ada ya janji. Aduh, maaf ya, besok aja kali ya gitu. Atau nggak jadi. Ada beberapa orang-orang yang tidak menepati janji. Itu tadi saya bilang, janjinya mau bayar hutang besok juga ya, kalau kita bicara tentang hutang, tapi pura-pura lupa, pura-pura lunas. Berarti ini kan orang munafik, kelihatannya butuh sekali, padahal tidak ada tanggung jawab untuk mengembalikan. Pas kita berpapasan dengan dia seolah-olah nggak punya hutang, kayak sudah lunas gitu. Ini ada orang seperti gitu, yang berdrama. Ya, bahkan keluarga sendiri, dalam tanda kutip orang yang sudah lebih tua loh. Ya, saya merasakan di sini contohnya ya, kamu punya tante atau kamu punya kakak ya, yang harus mencontohkan sifat baik, tapi malah dia yang malah membuat kamu rugi gitu. Ya, kamu sudah bantu, seharusnya dia yang melindungi kamu, malah dia yang mempersulit kamu. Gitu ya. Jadi pura-pura lupa, pura-pura lunas ya, tidak menepati janji. Gitu ya. Ada pula saya lihat di sini ya, orang yang berkhianat. Ya, kamu sudah curhat, ujung-ujungnya dia cerita ke orang lain aib kamu. Ya, masalah kamu. Ember, suka gosip. Nah, kalau kamu di circle-circle ini, berarti ini orang-orang yang tidak pantas untuk kamu. Tapi kenapa kamu harus bertahan di circle ini? Ya. Jadi orang yang berkhianat ataupun orang yang kalau dibilang, ya pokoknya intinya orang-orang ini tidak bisa dipercaya sebenarnya, tetapi kamu berada di situ dan mempercayai dia. Dan di sini orang manipulatif ya. Dia berdoa, rajin ibadah, jadi kamu tuh kayak macam percaya gitu. Tidak mungkin dia berbuat sejahat itu kepada kamu, padahal dia bertopeng. Di sini juga ada pasangan sendiri, yang mana kamu sudah percaya ya, kamu sudah jujur sama dia, ujung-ujungnya pada saat kamu punya masalah, dia umbar semua aib-aib kamu ke orang lain. Biar apa? Kamu malu, tekanan mental. Supaya kamu disalahkan, ternyata kamu itu pura-pura suci ya, pura-pura baik ya, ternyata kamu tuh busuk, seolah-olah kamu itu orang yang paling berdosa di dunia ini. Dia menyudutkan kamu secara mental. Ini ada beberapa seperti gitu. Ataupun tetangga ya, ataupun mungkin kalau dibilang saudara sendiri. Ya, kamu sudah, ya pokoknya intinya dia mengumbar-umbar kekurangan kamu, mengumbar-umbar kejelekan kamu, yang mana seharusnya dia tutupin, yang mana dia harus lindungi, tetapi malah dia yang membocorkan atau berkoar-koar di orang lain, supaya orang lain itu melihat kamu itu atau memandang kamu sebelah mata. Padahal orang-orang lain juga itu nggak peduli, ya, cuman untuk mendapatkan pembelaan pembenaran. Gitu ya. Jadi hati-hati aja kalau kamu mau curhat-curhat ke orang
ya. Curhat ke Tuhan aja, jangan curhat ke orang. Karena apa? Sama saja kamu membongkar aibmu, dia memegang kartu asmu. Suatu saat nanti kamu konflik, ya ini kalau belum terjadi ya. Kalau sudah terjadi, ya itu pelajaran. Kalau belum terjadi jangan. Suatu saat kamu konflik, dia bongkar tuh. Ya, hati-hati. Terus di sini juga saya merasakan apa ya kalau dibilang orang yang playing victim, ya, alim, ya tadi hampir mirip seperti manipulasi kan, ya, rajin berdoa, casingnya dia berdrama supaya dilihat baik, supaya dilihat orang berwawasan, bijaksana, padahal nol. Itu hanya untuk mengelabui orang-orang supaya senang aja, supaya namanya baik aja gitu. Padahal ada yang tidak bertanggung jawab, ya, tukang curiga, tukang cemburu, tukang mulutnya kebun binatang, ya. Dia tahu itu dia tahu tuh bahwa dia sudah menyakitimu, tapi tetap saja tidak mau minta maaf, tidak merasa bersalah, ya, merasa paling benar. Nah, ini orang-orang seperti begini tuh akan menekan mentalmu secara pelan-pelan dan dirimu akan kalau dibilang tersakiti dan hancur perlahan karena dirimu sendiri yang tidak tegas melindungi dirimu. Kalau kamu masih bermain dengan orang-orang ini atau masih terkoneksi dengan orang-orang ini, bukan berarti saya suruh kamu berpisah atau apa, no, tapi itu keputusanmu. Cuman saya bilang kalau kamu dekat-dekat dengan orang munafik ini, hidupmu tuh akan penuh drama juga. Jadi hati-hati, karena ibaratkan kamu menyimpan duri dalam daging yang nggak kelihatan tetapi sakitnya terasa. Di mana? Di hatimu, di pikiranmu. Dan itu bisa menyerang apa? Menyerang penyakit-penyakit lain, medis dan non-medis. Nah itu ya, jadi hati-hati dengan orang-orang ini karena akan membuatmu rusak secara mental. Dia rusak mentalmu dan akhirnya merusak fisikmu, yaitu sakit. Pelan tapi pasti, hanya menunggu waktu, ibaratkan bom waktu. Makanya hati-hati bermain dengan orang-orang ini. Sebelum terlambat, kamu harus bisa mengambil sikap yang bijaksana untuk perlindungan kepada dirimu sendiri. Gitu ya. Jadi seperti gitu ya. Kalaupun ini terjadi pada dirimu, energimu, kalau tidak berarti energi orang lain. Atau bahkan mungkin kamu yang munafik. Maaf ya. Tetapi di sini kita kadang-kadang melihat orang itu munafik padahal tidak berkaca sendiri. Jadi kalau kamu melakukan ini, ingat ada karma. Jadi kamu harus bisa lebih introspeksi diri, lebih memaafkan diri sendiri dan lebih peka terhadap orang lain. Ya, kalau mereka yang sakitin kita bagaimana Kak? Ya sudah, tadi saya bilang serahkan kepada semesta. Kamu tidak usah capek-capek membalas. Ya, biarkan semesta yang menegur mereka dengan cara semesta. Kamu tuh fokus pada dirimu, berbuat baik kepada orang. Karena kalau kamu membalas berarti kamu menabur karma jahat. Karena hukum tabur tuai itu berlaku. Kamu baik kepada orang, ke depan kamu akan diperlakukan baik kepada orang yang sama atau orang yang berbeda. Tetapi kalau kamu jahat kepada orang lain, ya ke depan kamu akan mendapatkan kejahatan lainnya dari orang lain atau dari dirinya sendiri, dari orang yang kamu tujukan itu. Jadi fokus pada kebaikan, ya, serahkan kepada semesta. Dan kalaupun ini belum terjadi, ya waspada, hati-hati, karena nasibmu itu adalah yang ditentukan dari pilihanmu, ya. Kamu mau apa nasibmu ke depan, ya ditentukan dari pilihanmu dari hari ini, sekarang. Jadi kalau sekarang kamu terkoneksi dengan orang toksik dan kamu berada dengan orang-orang toksik, ya siap-siap saja suatu saat nanti kamu tersakiti dari diri mereka. Kenapa kamu yang menginginkan? Karena kamu dekat-dekat mereka. Nah ini, jadi jaga jaraklah. Hati-hati dengan orang-orang munafik ini. Kelihatan baik, padahal hatinya busuk. Ya. Nah ini hati-hati. Dia menyerang secara mental. Tidak terlihat tapi sakitnya terasa. Ya. Oke, semoga resonate untukmu. Kita lihat koneksi inisial dan zodiak. Oke, untuk inisialnya di sini ya. Ada V, U, ada E, R, S, A, L, I, D, N, G, C,
Ki, B, Z, R, P, K, ada huruf M, ada huruf T, dan ada huruf J. Jadi untuk koneksi inisial, di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf V, U, E, R, S, A, L, I, D, N, G, C, Q, B, Z, R, P, K, M, T, dan J ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak kita lihat. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Sagittarius, ada Gemini, Taurus, Cancer, Virgo, Aquarius, Pisces, Libra, Leo, dan ada bintang Aries. Jadi untuk koneksi di sini dari zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Gemini, Taurus, Cancer, Virgo, Aquarius, Pisces, Libra, Leo, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.